Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pengalaman ditolak itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Ditolak oleh orang-orang yang mungkin menurut kita tidak pantas untuk ditolak. Bagaimana kita menghadapi kenyataan penolakan dalam hidup? Itulah yang coba kita maknai dari cerita Injil ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria. Yakobus dan Yohanes marah besar sampai mereka mengatakan, "Tuhan, turunkan saja api dari langit untuk membinasakan mereka." Tapi Tuhan punya cara berbeda untuk menghadapi penolakan. Tuhan berpikir alternatif, artinya masih ada banyak jalan lain dan masih ada banyak orang lain yang bisa menerima kita di tempat yang lain. Tapi sebagai manusia, tentu kita punya respon seperti murid-murid yang emosional. Dan memang secara psikologis tidak ada orang yang mau ditolak, maunya diterima. Maka ketika ada kenyataan penolakan itu terjadi dalam diri kita, pasti kita marah, pasti kita jengkel, karena seolah-olah kita itu tidak ada harganya. Saya rasa dalam pengalaman hidup kita, kadang-kadang dan bahkan sering kita ditolak, entah oleh keluarga sendiri, entah oleh orang-orang di KBG, di lingkungan, di kelompok arisan, juga dalam hidup apa saja. Mungkin kita perlu berpikir alternatif untuk mencoba mencari jalan lain dan percaya bahwa ketika di satu tempat kita ditolak, masih ada banyak tempat lain yang bisa menerima kita. Dan saya rasa Yesus juga pernah mengingatkan para muridnya, kalau kamu ditolak di satu tempat, jangan lama-lama di situ. Tinggalkan tempat itu, kebaskanlah debu dari dalam kakimu, dan ketahuilah apa yang akan terjadi di situ. Dan dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan sikap yang lebih bijak ketika Ia merem emosi dari para muridnya untuk membinasakan Samaria. Dia bilang, "Aku datang untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membinasakan orang." Memang tidak mudah untuk menghadapi penolakan, tapi memang kita juga perlu menarik nafas sejenak atau mencoba mengalihkan ke cara berpikir lain.
Maka Bapak Ibu, untuk menghadapi persoalan, orang selalu meminta supaya kita berpikir alternatif. Ada banyak jalan ke Roma. Ketika kita ditolak oleh 1-2 orang, masih ada ribuan orang lain yang menerima kita. Ketika kita tidak diterima di satu tempat, masih ada banyak tempat lain yang menerima kita. Yesus ditolak di kampung asalnya, tapi banyak kampung lain yang menerima Yesus. Dan dalam Injil hari ini Yesus ditolak di Samaria, tapi masih ada banyak tempat lain yang menerima Dia. Demikian juga kita. Mungkin kita masih ingat ketika waktu kita retret, pernah saya men-sharekan refleksi hari pertama retret kita terkait dengan pengalaman Romo-Romo yang memberikan retret tentang penolakan dalam panggilan. Ada sebuah istilah yang dimunculkan oleh Romo Denny untuk memaknai penolakan dengan istilah dari dunia musik. Namanya transpose. Kalau di keyboard itu ada tulisan transpose, artinya memindahkan nada dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Dan saya rasa memang ketika kita menghadapi penolakan, kita mencoba melakukan transpose, mengalihkan pandangan kita ke yang lebih tinggi. Maka harapannya kita terus perlu belajar dari cara Tuhan menghadapi penolakan. Lagi-lagi ditolak di satu tempat dan ditolak oleh 1-2 orang tidak lalu berarti bahwa kita tidak berharga, dan tidak lalu berarti bahwa seolah-olah hidup kita selesai di sana. Masih ada banyak orang yang menerima kita, masih ada banyak tempat yang menerima kita. Yang paling penting, ingat kata referen Mazmur yang telah kita doakan, Allah selalu beserta kita. Semoga Tuhan memberkati.